Yo guys, gua udah lama kagak ngonten nih ya, ngonten YouTube ya. Mau kasih outlook beberapa koin market cap gede aja. Ini tapi kita ke BTC dulu nih, ke BTC dulu nih. Bisa kalian lihat nih, waktu itu gua kasih eh, indikasi short kan ya. Gua kasih indikasi short waktu di candle sini nih. Kira-kira di 50.000 lah. Habis itu digas ke 52.000, baru longsor ke 40.000. Nah, di situ banyak yang gembel lagi tuh. 7 September tuh anjing. Gue udah bilang ngeyel aja. Nah, ini terpantul di support lumayan kuat lah ya. Di 42 ribu gitu loh. Gue expect-nya sih di antara 32 34. Kenapa? Karena ada bullish divergence di sini nih. Gue kiranya dia bakal terpantul 3 kali. Walaupun biasanya 2 kali sih. Cuman bau-baunya 3 kali gitu loh. Cuman ya ternyata dibikin di sini, dibikin cuma sampai 40.000 doang. Habis itu digas ke sekarang ini. Hampir sentuh-sentuh ATH lah. Waktu itu. Waktu sekarang. Sorry. Nah ini tapi cukup mengkhawatirkan juga nih. Kenapa? Gue lihat ini oscillatornya ini mengkhawatirkan cuy. Bentar. Nah ini dia bikin bearish divergence lagi anjing. Gimana ya? Nah ini. Nah sorry, warnanya gue ganti biru dulu dah. Warna gue ganti biru. Ini MACD nya ini di histogram nih bisa kalian lihat juga nih. Nah ini kan, ya kan. Nah ini aduh, ini selagi dia belum itu ya, selagi dia kalau di bearish divergence itu kan kira-kira kan dia kan di atas 64.000 ini kan. Jadi kemungkinan ATH sih gede. Kemungkinan ATH gede, cuman kalau katakanlah dia ternyata tidak bikin new ATH, jadi cuman datar gini doang, kira-kira jadi ascending ini. Nah gini nih kira-kira. Scanning ini gue sebenarnya males sama analis yang bilang apa yang kagak bisa menentukan dua arah gitu, yang kagak bisa menentukan satu arah. Jadi dia selalu kasih kemungkinan kalau begini ntar naik, kalau begitu bakal turun gitu kan. Scan ini juga dua arah sebenarnya. Dia bisa gini, bisa turun gini, lalu jebol, habis itu retest untuk naik lebih tinggi gitu kan. Bisa juga ke weakness-nya, lalu retest, bukan retest sih, lalu apa ke resistnya lah ya. Nah itu baru dia jebol gini. Gua prefer yang mana? Kalau kita lihat dari oscillatornya sih, lihat sendiri nih, dia bikin bearish divergence. Tapi cuma sampai sini aja. Dimana tadi yang naik tadi juga sampai sini. Jadi kira-kira ini dia juga bakal turun. Karena dia bikin bearish divergence. Ya kira-kira gitulah ya. Ini kalau kita lihat dari time frame gedenya sih. Tapi kalau kita lihat dari time frame kecil, nah ini nah ini gua kemarin bikin itunya apa, uptrendnya si BTC ya, dan dia emang 3 kali sentuh supportnya lalu naik lagi nih, 1 2 nih, 3 nih.
Nah, yang garis biru ini ya. Garis merah ini dia juga bikin apa, biris divergent, mungkin makanya dia 2 kali nih terpantul nih. Nih garis merah nih. Kita lihat dulu dia breaknya di mana. Cuman ini yang di garis biru ini dia udah 3 kali belum bisa break nih. Lalu yang garis hijau ini juga bullish divergence, cuman dia masih 2 kali. Masih 2 kali. Jadi mungkin main-main antara di garis merah sama garis hijau inilah. Cuman kayaknya garis hijau bisa ganti ke garis biru ya, karena ini channel uptrendnya udah 3 kali nih. Jadi kira-kira gimana BTC-nya? Ini daily-nya juga udah rawan lah ya. Kira-kira gimana? New ATH nggak gitu? Kayaknya sih ya, karena dia udah 3 kali nih di supportnya nih. Walaupun kemarin pun juga ada bearish divergence, tapi digas aja karena ada yang berita Soros Rockefeller tuh, digas aja tuh. Kira-kira gitulah. Kalau kita lihat ini juga dominasinya nge-short semua ya, merah semua nih. Ini kalau marketnya dipecah nih, dari satu exchanger dipecahnya, ada FTX-nya ada beberapa, Binance juga ada beberapa. Ini lebih dipecah lagi, cuman kalau di rata-rata kira-kira gini. Lebih banyak yang nge-short ya. Lalu kalau kita lihat dari BTC dominance, bentar gua drag dulu. Nah, ini kalau dilihat nih, begini aja. Ini kalau dilihat nih, dominance-nya ini gimana ya? Antara apakah dia rounding chart pattern atau cup and handle gitu kan. Kalau dia rounding chart pattern berarti dia bisa naik lagi lebih tinggi gitu kan, bisa naik lagi lebih tinggi. Nah, bisa naik dulu nih ke sini. Kira-kira segini lah ya. Cuman gua ngerasanya sih dia bakal cup and handle. Kenapa? Karena lu lihat inilah, dia bikin bearish divergence nih. Jadi kira-kira dia bakal turun dulu, habis itu ntar breakout di handle-nya, habis itu baru dia naik. Jadi ada kesempatan buat altcoin naik dikit-dikit lah ya, mini alt season lah. Kira-kira gitulah. Jadi dia bikin cup and handle lah, bukan. Coba kalau kita lihat itu Ethereum. Ini kemarin gue bikin inverse head and shoulders, habis itu dia naik beneran ya, Nah ini nih, ini kayaknya rounding nih ya. Bentar. Nah ini kayaknya rounding. Rounding itu seperti apa? Nih gua kasih lihat nih. Bentar.
ternyata udah 10 menit ya cuy. Kira-kira gini lah ya. Gua ntar dikira ngefood anjing. Ya betul ya, emang kenyataan cuy. Lu mau gimana, mau naik terus. Nah kira-kira gini lah. Bisa lu lihat ya. Ini Ethereum ya. Cukup mengkhawatirkan juga sih. Sama lah ya, rounding chart pattern seperti inilah kira-kira. Kalau dia bikinnya dari bawah, bikinnya turun, itu dia bakal naik. Karena ini adalah pattern reversal dari akumulasi dulu. Kayaknya sih iya ya, kayaknya. Dia bikin ini, dia bikin divergent ini. Ini akhirnya dia, nah akhirnya dia turun ini karena gini. Nah turun segini. Apakah akan turun lagi? Kalau ini dia rounding berarti dia bakal turun lagi gitu kan. Sini gitu kan. Kira-kira. Bisa aja. Ini juga volumenya di histogram nih makin lama makin turun. Ya, kira-kira begitulah. Pokoknya kalau kalian cuman mikirnya buy, sekali longsor miskin. Intinya gitu. Ya begitulah. Gua akhiri dulu. Mungkin kalian ada mau request gua bahas apa gitu, tinggal komen di kolom komentar aja ya. Oke, thank you.